Halo Mas Miftah, bisa join ya? Halo Nun. Halo, tadi suaranya Mas Miftah nggak Iya, terdengar? nggak ada. Nggak tahu tadi saya pencet-pencet apa, terus ujung-ujungnya suaranya nggak kedengeran. Nggak terdengar. Oh iya ya. Padahal juga Tadi nggak mute padahal di sini. Nggak tahu. iya. Tadi saya juga kebingungan loh kenapa ini? Mm-mm. Dikit gugup juga. Baik, mungkin ini ya apa namanya? Untuk dari saya, pertanyaan dari saya sebenarnya sudah selesai Mas. Nah, sebenarnya ini nunggu tinggal teman-teman yang peserta ini yang apa namanya yang bertanya, cuman tadi tidak ada pertanyaan. Mungkin ini ya Mas, saya pengen mengulik-ngulik gitu kan. Mas Miftah kan sebagai alumni Indonesia Mengajar kayak gitu. Nah Ya, mungkin sudah lama. nggak apa sebagai apa ya merefresh kembali ingatan dan juga nge-share pengalaman mungkin bisa di-sharekan aja Mas apa namanya tentang apa namanya pengalamannya Mas sebagai tim pengajar Indonesia Mengajar kayak gitu. Apakah dulu juga apa ditempatkan di daerah pelosok seperti itu, terus akhirnya jadi tahu tentang apa ya ternyata pendidikan di Indonesia tuh juga tidak semulus itu gitu, tidak apa ya belum semerata itu kayak gitu. Iya, iya, makasih Nun. Ini konteks ini ya, sharing pengalaman di IM ya. Jadi dulu saya selesai kuliah 2014 tuh memang pengen ngajar di pelosok tuh itu. Memang dari semester 5 itu udah pengen banget ngajar di pelosok gitu. Nah, waktu itu ada SM3T, ada apa? Ada di Dompet Duafa itu juga ada, pilihannya di IM juga ada gitu. Tapi saya pilih Indonesia Mengajar karena di situ dimensi kepemimpinannya lebih lebih kuat. Nah, ketika saya dulu ditempatkan di Bengkalis, Pulau Bengkalis, perbatasan Indonesia dengan Malaysia di sana, Pulau Rupat, khususnya Pulau Rupat. Di sana juga sama, akses internet juga ada, tapi ya dulu sih waktu saya 2014 2015 tuh masih jadi ya ada di titik-titik tertentu ya masih masih bisa gitu. Namun sekarang sepertinya sudah cukup berkembang. Mungkin 4G juga udah sampai sana gitu. Jadi saya nggak tahu, tapi komunikasi dengan Bapak Ibu guru, dengan pemangku kepentingan yang ada di sana juga masih intens. Dan ya saya tanya pembelajarannya ya memang ada yang sudah masuk ke pemanfaatan teknologi, dan ada yang yang nggak sampai sana gitu, mungkin lebih ke ngasih tugas gitu-gitu sih. Memang konteks pandemi ini kalau secara survei guru-guru kita gitu pembelajarannya masih banyak yang memberikan tugas ke siswanya gitu. Jadi interaksi pembelajaran interaktif itu sangat sangat masih minim gitu, masih minim dan masih belum belum optimal memang. Yaitu tadi karena transisi masa pandemi ini sih gitu. Tapi ya seru sih bisa ngajar di pelosok. Ya, jadi ada pengalaman tersendiri gitu ya Mas. Iya, iya. Bahkan kan itu saya jadi warga di sana setahun jadi anak angkat warga di sana. Jadi bahkan di desa saya sendiri gitu untuk bertahan hidup di sana, ngajar di sana gitu. Dan itu
prosesnya kan bukan hanya mengajar, tapi juga pelibatan daerah, pelibatan masyarakat, pemangku kepentingan terkait gitu. Gitu sih. Oh ya. Ini juga sih Mas, tadi kan Mas menyinggung tentang tugas kan ya. Ini juga apa namanya? Karena berhubung ibu saya juga pengajar, beliau ngajar di apa namanya sekolah menengah pertama. Beliau ngajar fisika gitu karena memang apa ya? Ada keterbatasan apa ya? Ya gagap teknologi tersebut. Ya jadinya karena ibu saya bingung mau ngajar seperti apa, jadinya murid-muridnya itu dikasih tugas terus tiap minggunya kayak gitu. Saking karena mungkin ibu saya juga sepuh kan, umurnya 56, jadi kayak gimana ya, apa masih kagok gitu loh Mas, apa namanya ngajarnya itu, dan itu jadi dilema tersendiri bagi pengajar yang memang sudah sepuh kayak gitu. Iya, itu memang tantangan. Di program guru penggerak pun itu ada kan program guru penggerak yang baru diluncurkan juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kebijakan ini ingin melatih 9 bulan ya guru-guru penggerak. Kalau misal bisa di kontekstualisasikan itu guru yang keren tapi aktivis gitu. Jadi kalau di mahasiswa itu yaitu aktivis tapi akademisnya bagus gitu. Nah, itu yang kita cari sebenarnya guru-guru, dan umurnya pun kita batasin, yang punya minimal mengajar 5 tahun dan punya masa pensiun 10 tahun. Memang ada prioritas gitu bagi misalnya misalnya Unun aja kalau misal disuruh pilih untuk melatih orang, itu kan sama aja investasi gitu. Kita investasi sumber daya manusia. Nah, kita nggak fokus pada guru-guru yang mau masuk pensiun gitu. Meskipun tetap dibuka dengan perhatiannya dengan jalur-jalur yang lain, tapi investasi sumber daya manusia itu dibukanya ke generasi-generasi yang mungkin lebih fresh, lebih muda, tapi dibatasi di usia yang maksimal 10 tahun sebelum pensiun, sehingga ketika dia dilatih, dia masih punya jeda waktu 10 tahun untuk menularkan ke teman-teman guru yang lain seperti itu. Jadi memang kalau udah tua, memang kita apa ya? Ya kita bisa kasih semangat aja gitu. Tapi kalau misalnya dia punya apa sikap pembelajar yang kuat, keinginan belajar yang kuat, ya pasti akan coba belajar. Sesederhana dia buka Zoom aja buat nyapa anak-anak, itu udah satu proses peningkatan pembelajaran yang baik itu. Belum ngomongin interaksi pembelajaran yang efektif ya dengan mereka, tapi bisa buka Zoom aja misal ibunya Unun dengan Google atau apa, itu udah keren banget sih itu. Iya. Kemarin juga ini sih Mas, apa namanya waktu pas saya masih di rumah itu, ibu saya ajarin Google Classroom itu loh Mas. Nah, itu juga udah seneng kayak gitu, meskipun sampai sekarang ibu saya masih belum bisa Zoom, tapi karena adanya platform Google Classroom itu jadi ibu saya tambah seneng kayak gitu. Kayak ya meskipun tetap ngasih tugas per minggunya lewat situ, tapi ya nggak apa ya, udah mendingan lah daripada kemarin itu ngasih tugasnya lewat grup WhatsApp aja, dan ya udah kayak dikumpulin kayak gitu. Gitu sih. Terus ini tadi ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah masa transisi awal tahun ajaran ini terasa bagi tenaga pendidik, sebab masa orientasi siswa tidak berjalan seperti biasanya. Jadi timbul masalah-masalah terkait perilaku siswa yang kurang tepat. Nah, saran apa yang bisa diberikan Mas Ruri pada pendidikan terkait ini? Gitu. Oke. Ya, transisi tahun ajar baru ya. Biasanya kan ada MOS ya, atau pengenalan lingkungan sekolah, masa pengenalan lingkungan sekolah kalau nggak salah itu. Nah, itu sebenarnya itu inovasi itu sudah diberikan ke pihak sekolah sebenarnya. Mau di-create seperti apa? Misalnya, coba nanti bisa dibuka laman cerdas berkarakter. Di situ kemarin sempat buat kemah digital gitu. Jadi, kemah tapi digital dan melibatkan murid-murid dipilih untuk ikut kayak webinar gitu, tapi ada pematerinya gitu, yang mana itu di-create agar anak-anak itu secara value, secara karakter masih dapat seperti itu. Nah, di konteks bukan PPDB, masa ajaran baru ini sebenarnya inovasi itu bisa diberikan ke sekolah, misalnya dibuat paket pengenalan lingkungan sekolah dengan melibatkan orang tua. Misalnya ya
memang nggak bisa kan secara udah ada peraturan nggak bisa ke sekolah tanpa protokol. Tapi kalau misalnya daerah itu memungkinkan, orang tua itu mengizinkan, bisa aja dibuat inovasi apa MOS atau orientasi orientasi siswa ini dengan menggunakan kaidah-kaidah protokol kesehatan. Itu masih dimungkinkan seperti itu. Memang tidak maksimal gitu. Dan tidak maksimalnya ini ya karena efek pandemi gitu. Satu dunia merasakan ini gitu. Jadi Iya. kalau misalnya tidak optimal, fokusnya saran saya fokusnya memang ya cari aja pembelajaran yang bermakna, pengenalan orientasi siswa yang bermakna, bisa pakai pengenalan itu kan sebenarnya banyak banyak cara gitu. Project based learning itu bisa dibuat dikontekstualisasikan dengan masa orientasi siswa di sekolah gitu, atau melibatkan orang tua untuk mengenalkan sekolah. Jadi itu sih pandangan saya apa siapa ini ya kakak atau koin merah itu. Jadi Iya. Mas koin merah admin. itu yang ya Mas koin. Oh ya, oke oke. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Satu penanya atau dua pun juga tidak apa-apa. Saya juga pengen nyapa teman-teman yang ini sudah join, ada beberapa Oh ada yang iya. kenal si Oh iya, monggo Mas, Iqbal, monggo. terus siapa itu juga beberapa teman Mas Mas Dimas. Halo Mas Dimas, bisa main Cindy itu iya Ya. Onun silakan. Oh ya, ini juga sih Mas, apa namanya? Tapi itu ketika apa ya? Tadi kan membicarakan tentang perilaku gitu, perilaku yang tidak sesuai, yang kurang tepat kayak gitu. Pun juga ternyata waktu pas selama pandemi ini tuh apa ya? Bukan angka sih, ya apa ya? Ketergantungan apa ya? Tergantungan dengan gadget itu jadi tambah gitu loh Mas, kayak ya tambah terus akhirnya jadi apa ya? Lingkungan apa ya? Apa namanya? Interaksi sosialnya itu jadi kurang karena memang apa-apa kita selama ini ya berhubungannya ya pakai gadget kayak gitu, pakai HP, pakai laptop kayak gitu. Gitu. Jadi apakah sebenarnya sudah apa ya apa ya ada kebijakan untuk menjeda nggak sih Mas? Kayak maksudnya tidak usah apa ya maaf tidak usah PJJ dulu atau mungkin berapa minggu atau berapa bulan kayak gitu biar apa setidaknya tuh para pendidik juga atau apa namanya anak didik tuh nggak ketergantungan dengan gadget kayak gitu. Ya ya itu memang dilemanya kan tadi itu gitu kayak apa sebentar Oh ya, bahwa tantangan dan kendalanya itu misalnya dari orang tua juga nggak semua orang tua mampu mendampingi anak karena punya tanggung jawab lain misalnya kerja atau urusan rumah gitu dan kesulitan orang tua untuk memahami pelajaran dan motivasi anak saat mendampingi belajar itu juga jadi tantangan misalnya siswa juga kesulitan konsentrasinya ketika belajar dari rumah dan apa ngeluh gitu beratnya penugasan soal tapi belum dijelaskan atau rasa stres atau jenuh akibat isolasi berkelanjutan bukan rasa cemas dan depresi kepada anak itu memang itu muncul kendala-kendala itu dari guru juga seperti makanya relaksasi relaksasi pembelajaran masa yaitu tadi kembali lagi ke kebijakan yang keputusan 4 menteri itu. Jadi memang kita semua nggak ingin sebenarnya PJJ terus tuh nggak ingin, apalagi bagi anak-anak di kelas rendah gitu, tinggi. Maka dari itu relaksasi itu ketika kita memilih untuk apalah
tapi tetap kebijakan prioritas kesehatan dulu gitu. Siswa, kesehatan pendidik itu baru pembelajaran efektif gitu. Pembelajarannya menyesuaikan dengan paket kebijakan prioritas utama, yakni kesehatan. Jadi kan menempatkan prioritas kan kita perlu menempatkan prioritas gitu. Ketika memilih Ya. membuka ada konsekuensi yang cukup besar yang diambil terkait dengan penularan, makanya hanya dibuka di zona hijau dan zona kuning. Iya, zona kuning. Ya, baik. Sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya, mungkin monggo teman-teman, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau Nun ini di Malang udah selesai Halo, Mas. ini ya, Gimana? kuliahnya. Gimana, Mas? Buffering, Mas? Oh, buffering. Oh, belum saya. Belum kuliah. Belum selesai. Tinggal kompre aja. September ini insya Allah. Ini ya. Iya, iya, iya. Dan apa? Ya ini kan kayak misalnya mengelola pucuk merah ini kan, atau menghidupkan pucuk Oh merah iya. ini kan, skill-skill yang didapatkan di luar bangku kuliah gitu, atau di luar kelas gitu. Jadi ini skill Iya. kepemimpinan juga ini, kolaborasi, kemudian skill komunikasi, impact, facilitating for change itu juga sangat sangat diperlukan di luar konteks kuliah itu tadi gitu. Makanya sebenarnya yang paling menarik itu sih, kalau zaman saya mungkin nggak dapat kebijakan kampus merdeka itu, di mana saya bisa milih gitu. Kalau satu pengen banget saya 5 semester itu kuliah di kelas, tapi 3 semesternya ngabdi di mana, terus ngambil Oh ngambil apa iya. project di mana gitu. Itu beruntung banget itu bagi mahasiswa-mahasiswa yang ngerasain kebijakan itu. Oh ya, ini sih Mas, dulu waktu pas ada apa nama isu yang kayak gitu, misalnya 3 semester di kampus dan berapa semester itu di luar, itu ada yang bilang kalau apa namanya Kementerian Pendidikan itu tuh tengah menyiapkan mahasiswa itu sebagai pekerja kayak gitu loh. Jadi kayak buruh-buruh pabrik gitu loh Mas. Katanya sih seperti itu, isu yang beredar di teman-teman Twitter apalagi kayak gitu. Gimana Mas menanggapi itu? Ya itu kan isu isu dari maksud itu memang ini kan, opini publik ya kan yang Mm-mm. dibuat seperti itu. Tapi yang tadi saya bilang, filosofinya itu, uh, kita ingin buka bahwa ketika teman-teman ingin berenang di laut itu ya memang lihat dan merasakan sendiri gimana berenang di laut gitu. Misalnya dari jurusan FKIP misalnya, coba kita lihat untuk proses ngajar secara langsung itu cuman saya sendiri PPL cuman 2 bulan gitu di mana di sekolah gitu. Padahal ketika kuliah itu kan sebenarnya masa-masa di mana saya perlu belajar secara langsung konteks masalah yang ada di kelas. Kalau saya dari semester 5 udah dijeburkan 6 bulan di sekolah, saya punya pengalaman setengah tahun itu di sekolah, kemudian saya bawa ke saya gitu. Jadi itu lebih lebih konteksnya belajar di mana di kelas dengan teman-teman sekalian, teman-teman kuliah dengan dosen, tapi konteks pembelajaran yang realitasnya itu saya nggak dapet gitu, baru di akhir-akhir gitu. Sehingga ketika lulus ya mungkin banyak yang nggak siap gitu dalam mengajar, makanya perlu PPG dulu, perlu apa
tambahan lagi. Terus coba aja buat survei Unun misalnya di seluruh mahasiswa seluruh Indonesia yang udah kerja, korelasi antara pekerjaan yang didapat dengan jurusan yang diambil di kuliah. Jadi itu perlu disurvei juga terkait dengan itu gitu. Apakah benar jurusan itu menentukan karir dia ke depan seperti apa? Apakah ketika itu tidak berkorelasi, misal asumsikan itu tidak berkorelasi, makanya kan perlu dibuka ekosistem pembelajaran yang baru gitu, sehingga ada pilihan-pilihan. Ketika itu banyak pilihan yang kita project riset misalnya, jika misalnya Unun dari semester 5 udah terlibat di project riset dengan lembaga-lembaga tertentu, itu bisa dibawa ketika lulus tuh udah punya pengalaman yang cukup kaya gitu. Bahasanya sih ini bisa berenang lautan gitu. Tidak hanya berenang di kolam renang yang ada di sekitar. Itu sih pandangan saya gitu. Kenapa Jadi emang kemerdekaan belajar teman-teman mahasiswa itu, kalau misalnya saya perspektif mahasiswa, oke. Mas Rudi? Oke. Ini ada yang tanya, Mas. Dari Mbak Wildasari mau tanya pendapat Mas Rudi soal sekolah alam di Jogja, Mas. Di Jogja, Mas Toto Raharjo, gitu. Pendapat Mas Rudi tentang sekolah alam di Jogja, Mas Toto Raharjo. Ya. Halo. Ya. Halo Wilda, terima kasih atas. Saya sendiri belum pernah main ke sekolah alam tersebut, cuman beberapa dengar informasi sekolah alam itu. Nah, sebenarnya kan memang jaringan sekolah alam di Jogja, sekolah yang berbasis dengan alam atau sekolah yang terpadu, atau misalnya ada sains trend, ada pesantren sains atau sekolah Islam terpadu, atau banyak opsi-opsi itu yang. Halo? Iya, sains trend. Iya. Maksudnya pendekatan atau tas yang dipilih oleh pemilik semana gitu. Apakah orientasi teknologi atau orientasi ke sains? Kalau menurut saya sekolah alam yang ada di Jogja itu ya salah satu alternatif strategi model pembelajaran atau fokus yang mengkontekstualisasikan antara pembelajaran di sekolah dengan alam seperti itu, dan mendekatkan anak-anak pada nature kodratnya gitu, kodrat alam yang nggak dirubah ya. Kalau Dewantara itu kan ada dua, kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi kodrat zaman harus bisa menyesuaikan dengan zamannya, kodrat alamnya akan kembali dengan yang diberikan pada dirinya dengan konteks alam itu sendiri. Kalau menurut saya sekolah ya benar, konteks sekolah merdeka, dia bisa menentukan sendiri pembelajaran yang dia inginkan, arahnya seperti apa, dia bisa create sendiri. Namun memang ada keaturan yang mungkin itu perlu dikontekstualisasikan secara nasional, misalnya kurikulumnya, misalnya kayak gitu. Itu sih. Ini sekolah alam ini ya yang Mas Toto banget diajakin diskusi di berbagai seminar gitu kan, sering sekali. Itu dari saya, Unun. Yang Toto Raharjo tadi ya, Mas. Oh ya, ini ternyata ada satu pertanyaan yang menyelip dari Renita.
09.736. Apakah setelah pandemi sistem daring akan berlanjut 100%? Nah, untuk Mbak Renita sebenarnya pertanyaannya ini sudah sudah saya ajukan di live yang tadi sebelum tadi. Tapi kalau misalnya Mas Ruri mau menjawab, enggak apa-apa, terserah. Mas Ruri mau menjawab atau di Ya, uh, sebenarnya kebijakan sistem daring ini memang kalau secara nasional tuh untuk kelas ini ya serendah itu nggak mungkin itu permanen sistem daring itu tidak akan mungkin gitu karena proses pendidikan itu ada proses interaksi, ada psikososial di situ, ada keteladanan di situ, ada karakter di situ, bukan hanya transfer knowledge melalui sistem daring gitu. Jadi apa uh, ya mungkin jika ada yang memanfaatkan sistem pembelajaran daring pasca pandemi dipersilahkan karena itu ini kan itu hanya cara saja sistem pembelajaran daring ini hanya perantara gitu dari tujuan akhirnya itu kan apa yang tadi saya sempatin merdeka belajar dengan sistem apapun yang penting merdeka belajar gitu jadi bisa memilih bisa melakukan pembelajaran dengan berbagai kampus itu memang arah kebijakan dunia kalau misalnya kita lihat di UNER misalnya tadi pagi juga sempat webinar gitu di rencana strategisnya Universitas Airlangga itu 20% pembelajaran daring itu target mereka gitu tapi masa pandemi ini bisa mempercepat proses pembelajaran daring gitu nah nanti kalau misalnya ini diterapkan secara 100% bagi kampus mungkin pembangunan infrastruktur gedung-gedung itu nggak akan relevan lagi ya itu sih jadi kalau menurut saya untuk permanen pembelajaran daring khususnya sekolah di jenjang rendah itu nggak mungkin gitu karena ada proses itu tadi yang saya sudah. Oke. Baik, begitu Mbak Renita. Terus juga ada pertanyaan dari Din Mujahidin. Mas mau tanya terkait kondisi kejar paket di masa pandemi. Bagaimana prosesnya dan kendalanya? Ini kejar paket yang dimaksud itu ini ya kejar paket A, B, C itu bukan ya? Kayaknya iya. Soalnya kejar paket. Enggak. Oh iya, kalau kejar paket setahu saya kelulusan yang ini ya, saya belum pelajari lagi ya kejar paket. Tapi setahu saya terkait kelulusan itu yang sekarang dinilai itu nilai semester 1 sampai semester 5. Itu yang ini ya yang SMP, SMA, SMK ya. Jadi yang dipakai itu semester 1 sampai semester 5. Tapi bila sekolah itu sudah masuk ke semester itu bisa dimasukkan sebagai jadi kalau konteks sekolah formal nilai yang diambil seperti itu. Tapi kalau misalnya terkait kebijakan paket ABC ini terkait saya pribadi belum melihat aturannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, seperti itu dan sekarang pun juga ini kan ujian nasional juga sudah nggak ada. Jadi untuk paket ABC ini saya pribadi belum sempat ini melihat kebijakannya seperti apa, Mas Din Mujahidin. Itu Mas Didin atau ada pertanyaan lagi? Mas Din Mujahidin. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, baik. Sepertinya udah sudah bincang-bincang yang sudah 1 jam kurang kita laksanakan. Itu dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya pembelajaran jarak jauh atau daring itu tuh
belum menjadi persoalan yang memang apa ya, menjadi persoalan yang memang masih bisa diatasi kayak gitu. Karena sebenarnya juga banyak platform-platform yang mempermudah guru-guru atau tenaga pendidik untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya kayak gitu, seperti yang tadi Mas Ruri bilang kalau ternyata ada platform namanya guru berbagi kemdikbud.go.id yang itu bisa mempermudah tenaga pendidik untuk melakukan kegiatan belajar mengajarnya kayak gitu. Nah, meskipun juga tidak tidak menafikan kenyataan kok, semisalnya selama pandemi ini juga membuka kondisi Indonesia tentang adanya kesenjangan digital atau digital divide, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata di zona-zona hijau dan zona kuning pendidikan secara tatap muka itu tuh masih bisa dilakukan seperti itu. Jadi intinya selama pandemi ini tidak ada hal yang memang perlu dirisaukan lagi kayak gitu, karena memang semuanya sudah ada solusi tersendiri. Dan asal pendidik atau tenaga pendidik mau belajar dan peserta didik mau belajar, insya Allah tidak ada halangan dan rintangan seperti itu. Begitu, mungkin sudah saya cukupkan Meratalk episode 9 kali ini. Terima kasih kepada Mas Miftahul Sururi atas waktunya dan kesediaannya untuk berbagi bersama kami, dan terima kasih juga peserta-peserta yang mengikuti IG Live dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih juga Mas.